Hai, welcome to my channel. Jangan lupa ya, tonton videonya sampai selesai. Klik tombol like, komen yang positif, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Untuk materi kali ini, saya akan membahas tentang pengemasan produk pengawetan bahan pangan. Oke ya. Langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama, pengertian pengemasan. Jadi, pengemasan itu merupakan suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan agar makanan atau bahan pangan baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan yang dimaksud dengan kemasan pangan adalah bahan yang digunakan sebagai wadah atau pembungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Untuk yang selanjutnya, tujuan dari pengemasan adalah, jadi untuk pengemasan itu ada beberapa tujuan atau manfaatnya. Yang pertama adalah membuat umur simpan bahan pangan menjadi lebih panjang, menyelamatkan produk bahan pangan yang berlimpah. Contohnya ya, kalau musim panen, kita untuk membawa hasil panen tersebut kita membutuhkan kemasan. Atau misalnya kalau kita membeli produk pangan yang banyak, jadi fungsi dari kemasan itu adalah untuk menyelamatkan agar barang-barang tersebut tidak berhamburan atau tumpah. Selanjutnya, yang ketiga adalah mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan. Yang keempat, menjaga dan menjamin tingkat kesehatan bahan pangan karena pengemasan itu fungsinya adalah untuk melindungi produk. Selanjutnya, memudahkan distribusi atau pengangkutan bahan pangan. Jadi kalau misalnya bahan pangan akan dipasarkan atau akan didistribusikan ke suatu tempat, itu fungsi dari pengemasan jadi untuk memudahkan distribusi atau transportasi. Yang keenam adalah mendukung perkembangan makanan siap saji. Yang ketujuh, menambah nilai jual bahan pangan. Jadi fungsi dari kemasan itu adalah untuk menambah nilai jual bahan pangan. Kenapa? Karena kita biasanya ya, seseorang itu ingin membeli makanan atau bahan pangan, itu pertama yang dilihat adalah tampilan dari kemasan. Jadi kalau kemasannya menarik, itu akan membuat daya tarik tersendiri dan menambah harga jual atau nilai jual suatu bahan pangan. Sedangkan dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai daya tarik pembeli atau konsumen. Oleh karena itu, bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi, seseorang ingin membeli makanan atau bahan pangan, itu yang pertama dilihat adalah dari tampilan. Jadi, bahan pangan itu biasanya membutuhkan pembungkus atau kemasan yang menarik. Jadi terdiri dari bentuk, warna, dan dekorasi itu kita harus pertimbangkan agar bisa menjadi daya tarik tersendiri oleh konsumen. Jadi banyak diminati oleh konsumen. Jenis bahan kemasan itu ada 3. Yang pertama adalah kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, dan yang ketiga kemasan tersier. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk kemasan primer. Jadi, kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan produk, ukurannya relatif kecil dan bisa disebut sebagai kemasan eceran. Jadi ada contohnya ya, gula pasir. Jadi gula itu sebagai produknya dan plastiknya itu sebagai kemasan primer karena bersentuhan langsung dengan gula. Minuman gelas ya. Minuman itu sebagai media produk dan untuk gelasnya itu sebagai media kemasan primer karena bersentuhan langsung dengan minuman atau teh yang ada di wadah. Untuk yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Jadi, jika tadi kemasan primer itu kemasan yang
bersentuhan langsung dengan produk atau dengan makanan, kalau kemasan sekunder ini adalah kemasan yang mengumpulkan beberapa kemasan primer yang dijadikan satu. Jadi contohnya untuk minuman gelas untuk pendistribusian atau untuk mengepak itu biasanya membutuhkan kemasan yang lebih besar, yaitu karton atau kardus. Jadi kardus itu berisi beberapa kemasan teh gelas yang disebut dengan kemasan sekunder. Jadi kardusnya atau kartonnya itu berfungsi sebagai kemasan sekunder. Untuk yang ketiga adalah kemasan tersier. Jadi kemasan tersier itu adalah kemasan yang banyak diperuntukkan sebagai transport. Kenapa di sini disebut sebagai kemasan yang banyak diperuntukkan sebagai transport? Karena kemasan tersier itu fungsinya untuk mengangkut pendistribusian pangan dari produsen ke toko-toko ataupun ke warung-warung yang akan disetorkan produk-produk yang akan didistribusikan. Jadi contohnya untuk kemasan tersier itu adalah box ya. Jadi kemasan box yang untuk membawa produk dari produsen ke konsumen ya. Seperti itu contohnya ada tas ataupun pendingin dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya bahan pengemasan. Jadi bahan kemasan itu ada 5. Yang pertama adalah kemasan logam, kemasan gelas, kemasan plastik, kemasan kertas, dan yang terakhir adalah kemasan fleksibel. Yang akan kita bahas pertama adalah kemasan logam. Jadi kemasan logam atau kemasan kaleng adalah kemasan yang paling aman karena kemasan ini dapat melindungi produk dari sinar matahari, uap air, dan oksigen. Jadi biasanya kemasan logam itu banyak digunakan untuk menyimpan minuman atau makanan-makanan kaleng agar kedap udara. Namun kelemahannya adalah mahal dan pembeliannya harus dalam jumlah besar dan aplikasinya juga harus mempergunakan alat penutup kaleng yang harganya cukup mahal. Jadi untuk pengemasan atau pewadahan makanan yang menggunakan kaleng itu membutuhkan biaya yang mahal karena untuk bahannya itu relatif harus pembelian dalam jumlah besar dan menggunakan alat yang harganya cukup mahal. Terus yang selanjutnya adalah kemasan logam. Dapat dibuat dari aluminium dan plat besi lapis timah putih. Jadi ini yang membuat kenapa sih kemasan logam itu mahal? Karena terbuat dari aluminium dan plat besi lapis timah putih. Selanjutnya adalah kemasan gelas atau kemasan kaca. Kemasan gelas sifatnya tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas, tahan terhadap produk yang bersifat asam dan basa. Jadi kemasan gelas itu tidak akan bereaksi pada makanan yang dikemas. Jadi dia tidak akan mempengaruhi rasa ataupun mempengaruhi tekstur yang ada di dalam makanan yang ada di dalam kemasan kaca tersebut. Terus yang selanjutnya, kekurangan dari kemasan gelas itu adalah mudah pecah jika terkena benturan dan beratnya cukup berat. Jadi untuk pembawaannya juga untuk pendistribusian atau cara bawanya itu harus lebih berhati-hati karena dia mudah pecah dan lebih berat. Untuk selanjutnya adalah kemasan plastik. Kemasan plastik itu sifatnya ringan, relatif murah, namun masa simpannya relatif singkat dibandingkan dengan kaleng atau kaca. Bisa berbentuk lembaran, kantong plastik botol maupun gelas. Namun ada beberapa jenis plastik yang tidak boleh digunakan karena mengandung zat kimia yang tidak baik bagi kesehatan. Jadi kemasan plastik itu umum digunakan oleh siapa saja karena dia itu sifatnya ringan. Jadi ringan, mudah didapatkan. Namun ada beberapa kantong plastik atau plastik yang tidak boleh digunakan. Jadi biasanya kalau kita membeli makanan itu kita tidak boleh menggunakan plastik yang berwarna hitam. Kenapa? Karena itu ada kandungan zat kimia yang tidak baik
untuk kesehatan. Contohnya lagi yaitu styrofoam. Styrofoam itu juga sebenarnya untuk jangka panjang itu tidak baik untuk kesehatan karena akan mengkontaminasi makanan yang ada di dalam styrofoam tersebut. Selanjutnya adalah kemasan kertas. Kemasan kertas dan karton banyak digunakan untuk kotak karton lipat dan kotak karton gelombang yang mudah dicetak. Jadi untuk kemasan kertas ini sangat mendukung makanan cepat saji ya, atau sekarang itu untuk kemasan yang ramah lingkungan. Itu biasanya untuk produsen itu menggunakan kemasan kertas yang bisa didaur ulang ya dan ramah lingkungan, mudah dibawa dan ringan. Untuk selanjutnya adalah kemasan fleksibel. Jadi kemasan fleksibel itu merupakan suatu revolusi dari teknologi pembuatan kemasan. Bentuknya fleksibel sesuai sifat produk yang dikandungnya. Bentuknya berubah jika diberikan tekanan atau sentuhan. Kemasan fleksibel dapat diproduksi dalam bentuk roll atau kantong atau saset. Jadi untuk kemasan fleksibel itu masih ada hubungannya dengan kemasan plastik. Namun kemasan fleksibel ini biasanya bentuknya itu dapat berubah jika diberikan tekanan atau sentuhan. Contohnya ada minyak ya, minyak goreng, saus, kecap, dan lain sebagainya. Jadi biasanya itu untuk kemasan fleksibel itu contohnya adalah kemasan saset. Jadi itu bentuknya itu seperti produk yang dibungkus. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah kegunaan atau fungsi pengemasan dalam pemasaran. Jadi fungsi pengemasan dalam pemasaran itu adalah untuk mengatur interaksi antara bahan pangan dengan lingkungan sekitar, sehingga menguntungkan bagi manusia yang mengkonsumsi bahan pangan. Jadi kegunaan fungsi pengemasan dalam pemasaran itu adalah untuk memudahkan seseorang yang sedang membeli makanan itu untuk langsung mengkonsumsi di tempat ataupun bisa mengkonsumsi sambil jalan seperti itu. Syarat-syarat pengemasan. Yang pertama, kemasan harus melindungi isi dengan baik dari pengaruh luar. Jadi syarat dari kemasan itu adalah harus melindungi isi dengan baik dari pengaruh luar. Yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga label harus tercetak dengan jelas dan komplit. Yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. Jadi kalian kalau mau membuat kemasan itu harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membuka makanan itu tidak bisa dan sangat sulit, itu pasti kita akan jengkel dan sudah nggak mood untuk makan lagi. Selanjutnya, kemasan harus mempromosikan diri sendiri jika dipasang di etalase toko atau swalayan. Jadi kemasan itu harus mencakup beberapa label ya. Jadi ada nama. Yang penting namanya misalnya keripik singkong. Jadi isinya juga harus keripik singkong. Jadi kita nggak harus tanya sama yang jualan, oh itu keripik singkong. Ya. Terus komposisinya apa saja itu juga harus bisa dijelaskan di kemasan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah bahan kemasan harus ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Jadi untuk mendukung lingkungan, kita juga harus memikirkan ya kemasan apa sih yang ramah lingkungan dan tepat digunakan untuk produk kita itu apa gitu. Untuk cara pengemasan itu ada dua. Yang pertama adalah pengemasan alami dan pengemasan buatan. Untuk pengemasan alami itu pengertiannya adalah pengemasan yang menggunakan bahan alami untuk membungkus atau mengemas bahan atau produk pangan. Contohnya pengemasan tempe dengan menggunakan daun pisang, pengemasan dodol menggunakan kulit jagung, membungkus nasi dengan daun jati. Jadi pengemasan alami itu menggunakan kemasan yang alami. Jadi kemasan yang alami yang kita tahu itu adalah kemasan yang berasal dari daun-daunan. Yang pasti daunnya itu juga tidak mempengaruhi rasa dari
produk ya. Jadi kita juga harus memilih daun yang tepat atau pas untuk produk kita, agar produk kita tetap terjamin kualitas dan mutunya. Terus yang selanjutnya, pengertian dari pengemasan buatan adalah pengemasan bahan pangan menggunakan bahan-bahan buatan seperti plastik, botol, kertas, logam. Pengemasan ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat atau mesin, baik manual maupun semi otomatis. Jadi untuk pengemasan buatan itu adalah kemasan yang terdiri dari kemasan-kemasan yang kita dapatkan dari bahan-bahan buatan. Terus pengemasannya itu juga membutuhkan media lain atau membutuhkan mesin lain untuk mendukung pengemasan dari pengemasan buatan ini. Contohnya ya misalnya plastik. Jadi kalau kita menggunakan kemasan plastik, membungkus plastik, itu kita butuh sealer. Sealernya itu untuk merekatkan plastik agar makanan yang kita kemas itu tidak terkontaminasi oleh udara dan tidak mudah melempem atau tetap renyah. Untuk yang selanjutnya itu adalah pelabelan. Label dan pelabelan berkaitan dengan 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi identifikasi. Jadi kemasan harus bisa berbicara kepada konsumen. Maksudnya itu nggak ngomong sendiri ya, maksudnya itu bisa memberikan pengertian kepada konsumen. Jadi pada saat konsumen itu melihat produk kita itu sudah ada penjelasannya tanpa harus menanyakan. Ya, jadi di situ ada misalnya labelnya apa, misalnya ya nama makanannya apa, komposisinya apa, terus expirednya sampai kapan. Terus yang selanjutnya fungsi membantu penjualan produk. Jadi kemasan harus menjadi promosi bagi dirinya sendiri meliputi warna, foto, dan gambar. Jadi untuk kemasan itu diwajibkan untuk menarik ya, biasanya menarik konsumen untuk membeli produk kita. Jadi kalau warnanya menarik, ada foto tampilan menarik, ya meskipun realita makanan di dalamnya itu berbeda dengan foto, tapi seenggaknya kita bisa menarik konsumen dengan penampilan dari kemasan atau pelabelan yang ada pada kemasan produk. Yang selanjutnya, fungsi pemenuhan perundang-undangan. Yang perlu kita ketahui, Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 30 Bab 4 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan itu wajib mencantumkan label pada atau di dalam dan atau di kemasan pangan. Jadi sudah ada undang-undangnya ya. Jadi untuk pelabelan makanan yang ada di Indonesia itu wajib. Label yang dimaksud pada perundang-undangan itu memuat sekurang-kurangnya yang pertama nama produk ya. Contohnya keripik pisang, keripik singkong, tahu bulat, dan lain sebagainya. Komposisi. Jadi komposisi yang dibuat untuk membuat misalnya keripik pisang itu apa saja, misalnya pisang, garam, dan lain sebagainya. Berat atau isi bersih atau neto, jadi beratnya berapa itu juga penting. Terus yang selanjutnya nama dan alamat produsen. Jadi nama dan alamat produsen itu sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya ada konsumen yang minat produknya dan ingin memasarkannya sendiri atau untuk menjadi reseller, itu biasanya kan kita membutuhkan nama dan alamat produsen. Jadi langsung saja di situ dicantumkan. Terus yang selanjutnya nomor pendaftaran. Jadi nomor pendaftaran dari Badan Kesehatan itu sangat penting. Jadi nomor pendaftaran dari BPOM. Terus yang selanjutnya tanggal atau bulan dan tahun kadaluarsa ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau makanan yang tidak ada tanggal atau bulan dan tahun kadaluarsanya itu biasanya dipertanyakan ya.
Yang selanjutnya itu adalah kode produksi. Jadi kode produksinya itu adalah barcode ya, barcode. Jadi barcode-nya itu juga harus dicantumkan. Ini contoh apa sih yang wajib untuk Anda packing ya? Untuk label ya, ini ada beberapa contohnya. Ada brand atau nama logo merek dagang. Ya, contohnya Nestle, Indofood, MY, dan lain sebagainya. Yang kedua, nama produk. Contohnya Indomie, Supermie, Milo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jenis produk. Susu coklat atau susu full cream atau susu vanila, keripik pisang, dan lain sebagainya. Nomor 4 adalah logo halal, tanda sertifikat bahwa produk Anda dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Tanda ini dikeluarkan oleh oleh Dinpom dan MUI provinsi setempat. Yang kelima, berat atau neto produk Anda, PIRT perizinan, nomor sertifikat izin yang menyatakan bahwa produk Anda telah lulus uji klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di provinsi Anda. Terus yang selanjutnya, penjelasan produk. Penjelasan singkat tentang keunggulan produk Anda. Expired, tanggal expired ya, jadi tanggal masih dapat dipergunakan atau tidak, itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah barcode, sistem registrasi komputer. Yang selanjutnya adalah komposisi atau kandungan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk Anda. Yang selanjutnya adalah kandungan gizi yang dimiliki oleh produk Anda. Yang terakhir adalah alamat dan keterangan produsen. Alamat dari Anda sebagai produsen berguna apabila Anda ada keluhan dari konsumen. Ini ada beberapa contoh kemasan. Bisa kalian lihat sendiri. Oke, untuk materi kali ini ya, materi tentang pengemasan saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa tetap tonton channel saya sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen yang positif, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.